Aditoro HQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro dari Aditoro HQ. One for All. Sebuah karya animasi yang sedang rame dibicarakan di mana-mana di Indonesia ini, dan alhamdulillah juga banyak yang nge-DM, nge-tag gue bahkan di sosial media menanyakan pendapat dan respon dari gue pribadi seperti apa. Ya mungkin gini aja deh, layaknya daripada karya itu, gue coba kemas video ini sesingkat-singkatnya. Pertama, ya sebagai sesama kreator, gue ucapkan selamat buat yang udah bikin One for All atas karyanya, dan selamat juga udah bikin rame Indonesia ini. Namun sayangnya ramenya karena hasilnya kurang maksimal. Boleh dikatakan jauh daripada ekspektasi masyarakat umumnya. Kita nggak usah ngomong ekspektasi industri animasi deh, karena gue yakin ekspektasinya tinggi, cuman yang terjadi malah jauh daripada ya apa yang kita butuhkan, apa yang perlu kita suguhkan ke masyarakat Indonesia. Nah, kalau ditanya respon gue seperti apa, gini deh. Di video gue yang sebelumnya, efek dari kesuksesan Jumbo ini, kita semua nih studio owners, stakeholders yang mau mengerjakan film animasi harus turut bertanggung jawab, harus mampu juga deliver, mempertahankan setidaknya standar yang sesuai, standar yang ya minimal kayak Jumbo gitu kan, kalau bisa. Jangan sampai ketika Jumbo udah sukses, terus yang lain pada rilis-rilis, naudzubillah, yang penting rilis aja gitu. Kayak nggak ada tanggung jawab terhadap kualitasnya, terhadap ya pengisi suaranya kali, terhadap ceritanya, terhadap animasinya. Gue mengatakan bahwa ya kita di industri ini harus bertanggung jawab terhadap kesuksesan Jumbo. Nah, tanggung jawabnya itu seperti apa sih ya? Tanggung jawabnya, harapan gue adalah ya kita berkarya sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Masyarakat Indonesia udah sepantasnya mereka mendapatkan karya yang terbaik dari kita, terutama dari stakeholders industri animasi. Jadi ya buat kalian yang ada di industri animasi, saran gue ya kita harus memberikan yang terbaik. Dan mohon maaf, si One for All ini secara pribadi, gue katakan emang tidak baik. Bisa gue breakdown kok, cuman mungkin nggak di sini deh. Di sini gue lebih kepada, again, yuk kita belajar dari kejadian ini supaya nggak kejadian lagi. So again, gue ulangi lagi, tanggung jawab kita, bentuk tanggung jawab kita dari kesuksesan dari film Jumbo adalah ya kita harus ketika dikasih kesempatan, dikasih jalan, ya kita harus berkarya sebaik-baiknya. Diberikan cerita yang menarik, diberikan juga visual yang memanjakan mata, yang sesuai dengan ya kondisi zaman sekarang, ekspektasinya seperti apa gitu kan. Kita lihat film-film yang saat ini seperti apa. Barometer kemarin adalah ya Jumbo. Ya, gimana caranya? Karyanya ya sekelas itu. Itu bentuk tanggung jawabnya. Jadi dengan munculnya karya seperti ini, apakah itu bentuk tanggung jawab kita menggandeng industri ini supaya besar, supaya baik? Ya, gue rasa sih kayaknya mereka nggak peduli deh. Itu opini personal gue aja ya. Kalau misalkan mereka peduli, yang ngerjain peduli, mereka tidak akan pernah mau ngedeliver sesuatu seperti ini. Karena ya nggak usah gue deh, masyarakat bisa nilai kok. Jadi ini menurut gue ini adalah ya bentuk ya tidak bertanggung jawabnya itu tadi. Ya bentuk mohon maaf ya, kayak ya masa bodoh lah. Yang penting ya tayang. Ya oke. Mungkin objektivitas dari mereka adalah ya gue mau tayang, ini karya gue. That's fine, nggak masalah. Tapi tolong ketika mau berkarya, ya dicek dulu lah apakah memang sudah layak dari sisi cerita, dari sisi eksekusi, dari sisi visual, bahkan dari sisi posternya aja apakah sudah layak atau belum. Nah, berarti ini harus di cross check dulu ya oleh seluruh tim yang ngerjain project tersebut. Udah gitu, dibedah lagi sama masyarakat juga bahwa ternyata beli aset lagi. Udah gitu beli dan nggak dimodif sama sekali. Plek ketiplek, ngambil
bayar mungkin, dan langsung dipasang dan menyatakan bahwa ini adalah film. Oke, secara teknis mau beli itu urusan masing-masing. Cuman ketika dengar dananya menghabiskan sekian, kalau nggak salah yang digembar-gemborkan adalah 6,5, 6,7 M. Ya gue pribadi bertanya, kemana tuh budget ya? Sedangkan dikerjakan dalam kurun waktu 2 bulan kalau nggak salah. Subhanallah, nggak masuk akal. Paling kalau aset beli dengan biaya yang ada di Das 3D yang setelah kita ketahui ya, paling habis berapa sih? Mentok-mentok, ya kalau mau boros juga 50 juta. Jadi kalau dihitung berarti 6,650-nya lagi kemana? 6 miliar 650 juta lagi kemana? Apakah buat biaya produksi buat 2 bulan? Kayaknya banyak tanda tanya, banyak yang ganjil di sini gitu loh. Dari project ini sendiri tuh ganjil. Dengan budget seperti itu, ngasilin kualitas seperti itu. Oke. Asal kalian tahu aja ya, Trung Tung aja satu season tidak ngabisin budget sebesar itu. Sampai ibu nggak ada, bapak teh juga belum bisa nepatin janji untuk ke kota. Maafin Teruntung ya Pak. Teruntung teh belum bisa lebaran di kampung. Ya, itu sebagai salah satu barometer aja dengan kualitas yang bersama gue dan rekan-rekan Little Giants dengan budget yang nggak seperti itu aja, yang jauh masih di bawah itu, menghasilkan satu season teruntung. Dari sini, harapan gue kita belajar yuk bertanggung jawab supaya kita kalau bisa sih jangan deliver kualitas seperti ini lagi. Itu bentuk tanggung jawab kita untuk membesarkan industri ini. Ini berlaku untuk semuanya, seluruh stakeholders. Please, kalau mau berkarya silahkan, ayo malah semangat berkarya. Kita harus bertanggung jawab terhadap pertumbuhan industri animasi ini supaya tumbuhnya nih bagus, tumbuhnya ini profesional, tumbuhnya ini penuh dignity, nggak asal-asalan. Ya, dengan munculnya ya kualitas seperti ini kan ibaratnya kan sebuah apa ya? Ya masa kita harus balik dari nol lagi sih? Udah dikasih angin segar sama Jumbo, bahayanya ini rame. Dan ngerti nggak efeknya nih seperti apa ya? Ngerinya tuh ini orang ngiranya awam nih, orang umum awam ngerasa bahwa ya ini standar kita gitu kan. Jadi dengan kesempatan video ini, gue mau bilang kepada masyarakat Indonesia secara umum, bahwa industri animasi standarnya bukanlah seperti ini. Bukanlah seperti itu. Kita nggak seperti itu. Jadi jangan sama ratakan kita ya, please. Jadi ini hanya segelintir sekelompok orang yang mau berkarya dan ya ini adalah kualitas mereka, tapi ini tidak mewakili daripada kualitas Indonesia umumnya. Mohon maaf, gue harus katakan itu. Karena kita bisa lihat kualitas kita ya dari kesuksesan film Jumbo, nah itu adalah barometer kita sebenarnya. Kita bisa grow lebih tinggi lagi, bukan malah turun. Bukan malah beli aset dan langsung mengatakan bahwa biaya kita sekian dan masuk bioskop. Gue sendiri bingung, kok bisa ya masuk bioskop? Why? How? Sedangkan dulu aja waktu kita bikin film Nusa mau masuk bioskop tuh susah, ada beberapa langkah dan ya pasti ada QC-nya lah ya, ada ya dicek lah supaya nggak, mohon maaf ya nggak jelek-jelek amat, harusnya kan ada ya. Terus tiba-tiba dengan kualitas seperti ini dan masuk bioskop, wajar nggak sih kita semua bertanya-tanya, kok bisa? Sedangkan yang gue tahu, ada film-film animasi lainnya yang jauh lebih berkualitas, jauh lebih bagus, tapi sulit banget untuk masuk bioskop, sulit banget untuk dapatkan tanggal tayang di bioskop gitu loh. So, ini project mengandung banyak tanda tanyanya. Jadi ya kedua, gini, udah jadi juga, udah tayang, udah kadung rame juga. Nah, harapan gue, respon kita semua, udah stop. Udah deh, jangan dibikin rame lagi. Kalau ada pepatah yang mengatakan stop making stupid people famous, ya berlaku kepada karya ini. Udah jangan diramein lagi. Udah cukup. Ya, let's move on. Kita lanjut berkarya yang lebih baik lagi. Lanjut mensosialisasikan ada loh karya-karya yang lebih siap untuk ditonton sebenarnya. Ya contoh bentar lagi ada Panji Tengkorak ya kan, lalu kemarin barusan rilis first look-nya dari Base dan KW Animation, itu adalah Garuda di Dadaku.
Ada nih sebuah series animasi yang harusnya lebih banyak diapresiasi yang dikerjakan oleh rekan-rekan di Padira ya, itu Quartet. Lalu kemarin juga setahu gue dari Leo Motions ada Paddle Pop. Banyak karya animasi yang menurut gue harusnya layak dapat panggung ketimbang ini. Jadi yuk kita bahas, kita up karya-karya rekan-rekan kita lainnya yuk. Yang ini udah stop. Let's just stop all this nonsense sih sebenarnya, karena takutnya ya ini cemooh-cemooh dan bahan-bahan yang rame ini, yang udah rame ini malah ya dicap ya ini kembali lagi nih standar kita, dan ya sedih apa yang udah kita bangun selama ini jadi hancur, kepercayaan jadi hancur, trust jadi hancur. Bayangin domino efeknya kepada pemodal yang udah percaya kepada industri animasi, mau naruh modal, naruh investment, mau ajak kerjasama di industri animasi, dan ternyata ini yang rame, kualitas ini yang rame, itu yang jadi standar kita. Itu yang malah barometernya, kebayang nggak? Udah nggak perlu bagus-bagus, udah segini aja kok, toh itu rame. Dan itu menjadi stigma dan cap daripada industri animasi kita. Wah, jangan deh. Naudzubillah. So, jadi buat kalian yang mengharap video ini adalah hujatan, aduh, jangan kasih panggung. Gua juga nggak mau kasih panggung. Gue cuma menjelaskan sikap kita seperti apa, rasa tanggung jawab kita harus seperti apa, udah cukup. Mungkin di kemudian hari gue bisa kok bedah kenapa sih ini gak bagus, kenapa ini bahasa kasar adalah jelek. Sebenarnya itu bisa dibedah, banyak hal bisa dibedah sebenarnya. Cuman udahlah nanti aja. So please guys, yuk kita bersama-sama terus semangat bangun industri animasi ini juga. Jangan sampai salah arah, kan gue udah mention sebelum, jangan sampai kita salah. Jangan sampai nih kejadian-kejadian ini malah bikin perjalanan kita, perjuangan kita lebih berat lagi, lebih sulit lagi. Aduh, udahlah cukup sulit. Alhamdulillah ada angin segar kemarin Jumbo. Yuk kita bertahan, yuk kita jagain yuk. Banyak studio animasi yang saat ini gue tahu lagi berkarya dan karya bagus-bagus. Buat kalian yang lagi sedang berkarya, terus berjuang. Terus perjuangkan kualitas yang baik. Terus perjuangkan hasil yang ya audiens kita memang pantas dapatkan. Ingat loh, audiens kita pantas mendapatkan sebuah suguhan cerita, karakter, visual yang baik. Sekiranya itu aja sih dari gue. Semoga video ini bisa memberi arahan yang baik, yang bagus, yang positif buat industri animasi, supaya industri kita bisa tumbuh secara profesional, secara kualitasnya, supaya industri kita kedepannya sustain, bisa growing dengan sehat, dan banyak kolaborasi antara kita sebagai kreator, orang kreatif, dan ya pelaku bisnis, PH, produser, sutradara lainnya, bisa menjadi sebuah industri yang sehat tentunya. Kira-kira itu aja dari gue Aditya Triantoro dari Aditoro HQ. Wassalam.